Diketahui ada 4 soal pertama ya, jadi sebenarnya soalnya panjang. Ini 4 soal pertama diminta untuk istilah titik-titik yang masih kosong. Kita lihat di sini ada operasi apa yang pertama, operasi penambahan, yang kedua operasi pembagian, ketiga dan keempat operasi perkalian. Oke, mari kita proses. Dimulai dari soal A. Untuk soal A, sifat yang berlaku yaitu jika min X ditambah X sama dengan 0. Sehingga pada soal A di atas, bagian yang bertitik-titik ini akan berisikan oleh berapa? Ya, betul. 42. Ya, kita isi 42 di sini. Min 42 tambah 42 sama dengan 0. Sekarang kita ke soal B. Untuk soal B, jika K dibagi M sama dengan N, maka berlaku M kali N sama dengan K. Ya, maka kita coba pikirkan min 4 dikali berapa agar sama dengan min 28. Min 4 ini bilangan bulat negatif. Dikali jenis bilangan bulat apa yang akan menghasilkan bilangan bulat negatif? Tentu di sini adalah bilangan bulat positif, ya. Dan kita tahu bahwa minus 4 dikali 7 sama dengan min 28. Sehingga bagian yang tepat untuk mengisi bagian ini adalah berapa? Ya, betul. Yaitu 7. Lanjut soal C. Untuk soal C, jika min P dikali Q sama dengan min R, ya. Jadi ingat, perkalian bilangan bulat yang berbeda tanda akan menghasilkan minus. Maka Q diperoleh dari pembagian min R dengan min P. Sehingga pada soal C di atas ini, bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah berapa? Ya, betul. Adalah 2. Min 6 kali 2 sama dengan min 12. Nah, untuk yang D, mirip dengan yang C. Kita memperolehnya dengan cara membagi minus 496 dengan 1. Sehingga bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut tentu adalah minus 496. Bagian pertama telah selesai. Sekarang kita akan berlanjut ke bagian yang kedua. Oke, ini bagian yang kedua. Soal E, titik-titik dibagi min 1 sama dengan minus 284. Soal F, minus 15 ditambah 148 sama dengan titik-titik ditambah min 15. Soal G, min 57 dibagi titik-titik sama dengan 3. Dan soal H, minus 252 dibagi titik-titik sama dengan 0. Kita proses satu persatu. Untuk soal E, jika X dibagi oleh Y sama dengan Z, maka X adalah hasil perkalian dari Y dengan Z. Oleh karena itu, bagian yang paling tepat untuk mengisi titik-titik di soal E adalah 284. Oke, lanjut soal F. Soal F ini merupakan penerapan atau pemakaian dari sifat komutatif penjumlahan, yaitu jika P tambah Q, maka nilainya sama dengan Q tambah P. Jadi bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada soal F tentu adalah 148. Soal G. Soal G ini tentu sama dengan soal-soal yang sebelumnya ya. Mari kita pertegas sekali lagi.
jika X dibagi Y sama dengan Z, maka X dibagi Z sama dengan Y. Ya, coba perhatikan pada soal E di atas tadi. Ya, kita tahu bahwa X yang dibagi tersebut merupakan hasil kali dari kedua faktor pembaginya. Jadi, oleh karena itu, bilangan yang paling tepat untuk mengisi titik-titik pada soal G, kita hitung dulu ya. Min 57 dibagi 3 itu berapa? Kalau 57 dibagi 3 adalah 19, sedangkan ini bertanda negatif atau bilang bulat negatif, maka min 57 dibagi 3 sama dengan min 19. Oke? Minus dibagi minus adalah plus. Sekarang soal H. Soal H berlaku suatu sifat perkalian yang akan menghasilkan 0. Bilangan bulat negatif dikalikan 0 sama dengan 0. Atau bilangan bulat positif dikalikan 0, hasilnya juga 0. Jadi, bagian titik-titik ini pada soal H akan menghasilkan 0. Oke? Minus 252 dikali 0 sama dengan 0. Jadi itulah soal bagian yang kedua. Sekarang kita ke bagian yang ketiga. Ya, inilah soal bagian ketiga atau bagian terakhir. Kita langsung saja ya. Masing-masing kita akan proses. Soal I minus 147 dibagi titik-titik sama dengan 21. Ya. Dari pengalaman pengerjaan soal sebelumnya, maka bagian titik-titik ini diperoleh dengan cara minus 147 dibagi oleh 21. Dan minus dibagi plus, berarti di sini adalah minus. Ya. Atau 21 dikali berapa agar sama dengan min 147. Bilangan yang tepat untuk mengisi bagian titik-titik tersebut adalah min 7. Kita beri kurung ya. Soal J. Di soal J ini, kalau kita perhatikan, ya, 41 dikali minus 24. Kemudian di ruas kanan, titik-titik dikali 41 dikali 24 tanpa ada tanda minus lagi. Berarti di sini tanda minusnya sudah memisahkan diri ya. Menjadi berapa? Menjadi bilangan, yaitu betul min 1. Oke. Untuk soal K, khusus pengerjaan soal K kita kerjakan di bawah sini. Dan proses perkalian dalam kurung besar ini bertahap. Mula-mula min 2 dikali min 4 itu sama dengan 8. Ya, min kali min adalah plus. Kemudian 8 akan dikalikan oleh min 16. Sebelum seluruhnya akan dibagi oleh min 8 di sebelah kanan. 8 dikali min 16 plus dikali min akan menghasilkan bilangan negatif. Hasilnya adalah minus 128 kemudian dibagi oleh min 8. Min dibagi min plus. Berarti hasil dari minus 148 dibagi minus 8 ini untuk mengisi bagian titik-titik ini adalah berapa hasil baginya? Yang di bawah? Ya, betul. 16. Nah, sebenarnya untuk soal K ini dapat dikerjakan dengan cara ditumpuk atas dan bawah. Karena itulah sifat operasi pembagian. Jadi kita tulis 8 dikali min 16. Dibagi itu menjadi per terhadap min 8. Kita coret terlebih dahulu misalnya tanda minusnya. Kemudian coret lagi 8 dengan 8. Pencoretan itu maksudnya adalah membagi. Sehingga hasilnya adalah tentu 16. Oke. Oke, soal L sekarang. Yang terakhir. Titik-titik atau berapakah suatu bilangan dikali minus 12 sama dengan 132. Cara mendapatkannya adalah
132 dibagi min 12 ya. Hasilnya bertanda plus atau min? Kalau di sini plus dibagi oleh min, tentu di sini adalah minus ya. Maka bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah, ya betul, min 11.